sehingga kamu kuat, kamu ingat yang melayakkan kamu siapa, bukan kamu sendiri, bukan perbuatanmu, tetapi anugerah saja dan kamu terima oleh iman. Inilah esensi Injil, saudara. Hoax kekristenan ini ternyata bukan hanya dimulai zaman-zaman modern ini, tetapi sudah ada dari zamannya Rasul Paulus. Dan bahkan juga pernah gereja mengalami yang namanya Dark Ages selama 1000 tahun. Saya ingin memberikan sedikit sejarah gereja. Kalau saudara orang Kristen, tetapi saudara nggak pernah tahu tentang sejarah gereja dan bagaimana kekristenan itu terbentuk, bagaimana dulu awalnya reformasi terjadi, saya mau memberikan sedikit highlight ya, apa yang terjadi. Nah, saya mau memberikan sedikit cerita itu, sejarah reformasi gereja yang dilakukan oleh Martin Luther. Nah, awalnya saudara, kekristenan berkembang dengan begitu luar biasa sampai kira-kira abad tahun 500, saudara ya, abad yang kelima gitu. Nah, apa yang terjadi? Gereja mulai menyelewengkan apa yang menjadi ajaran Yesus Kristus dan mulai mengalami yang namanya Dark Ages, di mana gereja, ini ada sedikit picture-nya, bukan lagi tentang Kristus, tetapi menjadi sebuah institusi politik. Dia bahkan lebih berkuasa dari kerajaan dan kekaisaran. Dan yang dipentingkan oleh gereja, kalau sekarang kan sudah pernah dengar ABC ya, attendance, building, and cash. Kalau mereka nggak cuma ini, ada power juga, ada yang keempat. Jadi ABCP, ada powernya gitu saudara ya. Dan kalau saudara perhatikan, mirip sekali building-building monumental yang ada di dalam sejarah gereja itu di setiap kota. Kalau saudara perhatikan di Eropa, semua gedung-gedung yang jadi point of interest, POI, itu adalah gereja. Dan di sana mereka membangun gedung-gedung yang indah dan menjadi kekuatan yang sangat disegani di seluruh Eropa. Tetapi itu sudah tidak lagi mengabarkan Injil Kristus, tetapi memainkan institusi politik, bahkan raja pun harus tunduk kepada gereja. Dan kalau sudah lihat gedung-gedung seperti ini, mereka itu membangunnya selama 150 tahun sampai 200 tahun. Coba bayangkan ya, panitia pembangunannya mungkin harus ganti 4 kali kali saudara ya. Dan Pope-nya harus ganti sampai 3 sampai 4 kali sebelum mereka melihat gedungnya jadi, saudara. Bayangkan ini, saudara. Dan kemudian bagaimana masyarakat Eropa pada saat itu sangat tergantung oleh hamba Tuhan. Karena kalau mereka mau panen, mereka minta ada seorang biarawan untuk datang, priest datang untuk memberkati panen mereka. Kemudian mereka ada baptisan, mereka kemudian ada pernikahan, mereka kemudian ada pengampunan dosa. Jadi setiap orang yang berdosa mereka harus mengaku di depan para priest itu tersebut. Dan saudara lihat bagaimana gereja mempunyai dominance yang luar biasa. Tetapi dominance ini sebenarnya tidak sesuai dengan Injil. Nah, kalau kita lihat juga bahkan sedekah, pembagian sedekah itu dikuasai oleh gereja. Kematian dikuasai oleh gereja. Ini pembagian sedekahnya ya. Dan kemudian rumah-rumah orphanage, rumah yatim piatu dikuasai oleh gereja. Education juga dikuasai oleh gereja. Dan pada saat itu Alkitab yang merupakan firman Tuhan hanya tersedia dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Latin dan bahasa Yunani. Jadi rakyat jelata dan jemaat semua bergantung sama priest, bergantung sama pendeta. Mereka nggak bisa baca firman Tuhan. Dan itu terjadi selama tahun 500 sampai 1500. Dan kalau saudara lihat, sepertiga dari semua tanah di Eropa itu dimiliki oleh gereja. Dan semua raja di Eropa harus tunduk sama paus, sama pope. Kalau mereka mau jadi raja, mereka mau anaknya mau dicalonkan dan dinobatkan untuk menjadi raja, mereka harus minta restu dari Pope pada waktu itu. Nah, inilah keadaan gereja selama tahun 500 sampai 1500 tahun. Nah, ada seorang sosok yang namanya Martin Luther. Dia pertamanya sekolah di Harvard University, dia mendapatkan master degree in law. Jadi dia adalah sarjana hukum, master ya, sudah magistrat. Sarjana hukum. Nah, tahun kira-kira 1505, dia kira-kira bulan Juli ada sebuah badai besar dan Luther hampir kesambar petir dan dalam badainya itu benar-benar hebat dan waktu dia hampir mati, dia bilang kalau dia selamat dari badai, dia akan tinggalkan segala-galanya dan dia akan menjadi seorang biarawan. Dan benar-benar saudara, dia selamat dari badai tersebut, karena dia terdampar sendirian, hampir disambar petir, ternyata Tuhan selamatkan dia, akhirnya dia jadi biarawan, saudara. Nah, dia jadi biarawan, dia sekolah, dan yang lain-lain. Nah, tahun
Nggak lama kemudian dia menjadi seorang biarawan. Ini ceritanya aja ya, pakai kartun-kartun gitu ya, biar fun dikit ya, saudara. Luther sekarang menjadi seorang biarawan dan dikirim ke dalam misi diplomatis di Roma. Di sana dia melihat begitu banyak penyimpangan. Waktu dia di Roma, dia melihat imam-imam itu melakukan sakramen-sakramen, tetapi begitu selesai sakramen-sakramen itu, kelihatan sekali waktu dia melakukan sakramen itu hanya melakukan rutinitas, tidak dengan sepenuh hati para priest itu. Ini ditulis di dalam tulisan-tulisannya Martin Luther. Dan kemudian setelah mereka melakukan sakramen itu, mereka keluar dan pergi ke rumah bordil, saudara, untuk bersama dengan pelacur-pelacur. Dia heran sekali, kok bisa biarawan yang semestinya adalah hamba Tuhan, tetapi kok bisa hidupnya punya dua kehidupan, yaitu kehidupan yang gerejawi, tetapi kemudian begitu dia keluar, mereka semua meskipun nggak menikah pada waktu celibate, tetapi mereka hidupnya begitu najis, dan dia sendiri bergumul dengan semua dosa-dosanya dia, sehingga saking dia bergumulnya dan dia hanya tahu satu cara, yaitu dia kalau berdosa dia harus pergi ke pengakuan dosa. Saudara tahu, ini ditulis juga di dalam beberapa tulisannya Martin Luther sebelum dia mengenal Injil. Sehari dia bisa pergi pengakuan dosa sampai beberapa belas kali. Sampai tiba-tiba, maksudnya orang yang jaga booth di pengakuan dosa itu kan ada biarawannya gitu. Loh, Martin Luther, bukannya kamu tadi udah datang jam 9? Iya, gue udah berdosa lagi, makanya gue datang. Ini baru jam 10 loh, baru sejam yang lalu. Nggak apa-apa, aku datang lagi pengakuan dosa. Jadi pengakuan dosa mulu gitu, saudara ya. Sampai akhirnya, mereka melihat, itu biarawan-biarawan temennya, itu ngeliatin si Martin Luther ini, gila, lu terlalu serius, men. Sama teologi lu itu terlalu serius. Sampai begitu to the dot, dia berusaha mengikuti semua hukum-hukum dan semua sakramen-sakramen yang ditentukan oleh gereja pada waktu itu. Tetapi dia frustrasi. Akhirnya apa yang terjadi? Ketuanya yang di situ mengirim dia untuk pergi ke Wittenberg University untuk belajar teologi lagi. Udah lu belajar aja, biar lu jadi scholar, ya, jadi seorang yang cendekiawan. Nah, saudara tahu di sini adalah kedaulatan Tuhan. Waktu dia pergi ke Wittenberg University, dia mempelajari Augustine. Augustine, dia akhirnya menjadi Augustinian monk. Augustine itu sangat kembali kepada tulisan-tulisan Paulus, tulisan-tulisan Petrus, tulisan-tulisan Yakobus. Sehingga waktu dia mempelajari ini semua, terbukalah mata Martin Luther terhadap Injil. Dan salah satu yang sangat-sangat tertemplak untuk Martin Luther adalah salvation bukan melalui doa. Salvation bukan melalui fasting. Bukan melalui relics, pilgrimage, atau giving to the poor, atau sakramen, tetapi comes through faith in Jesus Christ, melalui anugerah Allah, through faith. Akhirnya dia belajar sola gratia, akhirnya dia belajar sola fide, dan disitulah dia mulai terbuka bagaimana sebenarnya Injil itu adalah kabar baik yang menyelamatkan umat manusia. Nah, apa yang memicu reformasi? Yang memicu adalah suatu puncaknya adalah, ya ini hysterical, saya tulisnya di sini adalah seorang yang namanya seorang biarawan yang bernama Johann Tetzel yang mulai berpikir untuk fundraising untuk membangun Santo Peter Basilica di Roma. Saint Peter Basilica di Roma, di Vatikan ya saudara. Dan mereka fundraisingnya dengan apa? Menjual pengampunan dosa di Jerman. Menjual pengampunan dosa baik bagi yang hidup dan yang mati, sehingga yang mati lebih cepat keluar dari purgatori dan masuk ke Firdaus. Dan saudara tahu harganya diperjualbelikan, harganya adalah 3 mark. 3 mark itu adalah harga 6 bulan gaji untuk pengampunan dosa. Ini diperjualbelikan, dan Martin Luther pada waktu itu sangat marah karena orang-orang ini mengeluarkan uang begitu banyak yang mestinya mereka butuhkan untuk hidup, tetapi dibelikan untuk sesuatu yang tidak ada maknanya sama sekali. Sehingga waktu itu dia sangat marah. Dan kalau saudara perhatikan, 3 mark untuk itu gaji 6 bulan itu harus dibayar untuk untuk pengampunan dosa. Bayangkan kalau saudara banyak dosanya, apa yang harus dilakukan? Akhirnya ada beberapa banyak orang itu sampai hutang, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia tahun 31 Oktober tahun 1517, dia memakukan 95 tesisnya di gereja Wittenberg, dan dia melakukan protes. Dan pada waktu itu sebenarnya sebelum Martin Luther sudah ada beberapa biarawan yang sudah melakukannya. Tetapi memang kedaulatan Tuhan. 1517
pada waktu itu adalah printing press, itu baru mulai. Dan pada waktu itu Martin Luther juga mulai menulis begitu banyak buku-bukunya. Sehingga buku-buku itu karena dia terkenal jadi namanya, dan buku-bukunya itu mulai tersebar dan orang-orang mulai melihat. Dan Martin Luther juga disidang. Dan pada waktu itu dia, ini 95 tesisnya dipakukan. Dan dia disidang di depan paus untuk menarik semua perkataan-perkataannya, tetapi dia menolak, dia akhirnya dikeluarkan dari gereja. Kenapa? Karena dia percaya begini, bahwa priesthood itu bukan hanya disediakan khusus untuk orang-orang tertentu, spiritual elite, atau para biarawan dan priest, tetapi priesthood of all believers, karena kita adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan pada waktu itu juga 2000 tulisan-tulisan teologi Luther ini dipublikasikan dan dibaca oleh orang banyak. Dan untuk pertama kalinya Alkitab tidak lagi dalam bahasa Latin dan Yunani, tetapi oleh Martin Luther diterjemahkan dalam bahasa Jerman, di mana semua orang dapat membacanya tanpa harus menunggu dari hamba Tuhan tertentu. Dan disinilah ini menjadi basis sola scriptura, bahwa kita harus kembali kepada firman Tuhan yang murni. Sola gratia, bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah Allah. Sola fide, kita bisa menerima anugerah itu melalui iman. Solus Christus, iman kepada siapa? Hanya kepada Kristus. Dan ini semua untuk soli deo gloria, hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Nah, ini secara singkat saya kasih sedikit overview ya saudara ya, kira-kira ini sudah 10 menit ya. Percaya atau tidak, penyimpangan-penyimpangan ini juga terjadi di zaman sekarang. Nah, itulah sebabnya kita akan baca surat Kolose. Nah, surat Kolose ini ditulis oleh Paulus di penjara, saudara. Dan Paulus menulis surat ini kira-kira tahun 60-an Masehi, 60. Jadi 60 after Christ ya, 60 AD, Anno Domini, kepada jemaat di Kolose. Dan Kolose ini bukan Paulus yang merintis, tetapi seseorang yang bernama Epafras. Epafras ada bersama dengan Paulus pada waktu Paulus menulis surat-surat ini, sehingga dia mendapat informasi tentang keadaan gereja Kolose dari Epafras. Nah, saya akan memberikan sedikit breakdown dari Kolose itu seperti apa. Kolose itu ada 4 pasal, saudara. 2 pasal mengenai Kristus. Kemudian 2 pasal mengenai respon kita. Nah, selama 2 kali ini khotbah di Living Community, kita akan membahas 2 pasal itu yang mengenai Kristus, oke? Nah, saya akan mulai aja langsung lompat kepada Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Ya, saya akan bacakan buat saudara kalau mau baca sendiri di rumah dengan suara yang keras, saya encourage Anda untuk melakukan itu karena iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, oke? Sama-sama dengan saya, oke? 1, 2, 3. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Stop dulu sampai di situ ya, saudara. Saudara lihat di sini, menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Dan kamu dipenuhi dengan pengertian yang benar. Itu bahasa aslinya, itu adalah plero. Plero itu sampai full. Kamu perlu kenal siapa Yesus. Kamu perlu mengerti pengertian yang benar. Sampai diulang 2 kali. Ayat yang ke-10 bagian bawah. Di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kenapa kok sampai itu diulang 2 kali oleh Rasul Paulus? Karena pada saat itu ada begitu banyak orang yang mempunyai pengertian yang salah tentang Injil. Saudara, saya kasih ilustrasi sedikit. Kalau saudara lihat mimbar ini atasnya lebih besar dari bawahnya. Mungkin saya nggak bisa tunjukkan bawahnya, tetapi kalau saudara tahu mimbar-mimbar kebanyakan bawahnya lebih kecil daripada atasnya. Kok bisa mimbar ini nggak terguling? Kok bisa? Nah, saudara akan tahu, pasti saudara tahu jawabannya. Kenapa? Karena yang bawah lebih berat. Betul ya saudara? Ada bobotnya, betul ya? Itulah sebabnya meskipun ini lebih besar, dia tidak mudah terguling. Nah, ini saya goyang-goyangkan, ini mimbar nggak terguling saudara. Kenapa? Karena bawahnya jauh lebih besar dan lebih berat.
Nah, seringkali kehidupan orang Kristen itu kehidupan kita karena kita tidak mempunyai pengetahuan yang benar, tidak mempunyai doktrin yang benar, tidak mengetahui dan mengenal Kristus yang sesungguhnya. Hidup kita begitu mudah diombang-ambingkan. Begitu mudah seperti buluh yang ke kanan dan yang ke kiri. Kita bisa begitu mudah untuk mendua hati. Firman Tuhan di Yakobus dikatakan orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya dan tidak akan pernah menerima apa-apa. Itu yang terjadi. Sehingga begitu mudah digoyahkan. Tetapi firman Tuhan berkata supaya hari ini kita itu mengerti dan mempunyai pengetahuan yang benar dan pengertian yang benar dan mempunyai hikmat mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna karena saudara kenal Kristus yang sesungguhnya. Saudara, di tengah-tengah pandemi banyak orang panik. Di tengah-tengah ekonomi yang saat ini sedang amburadul, banyak orang itu khawatir, resah, dan ketakutan setengah mati. Mereka hidupnya tidak tenang. Itulah sebabnya hari ini saya mau mengingatkan kita semua. Jangan pernah berhenti untuk mengenal Kristus. Jangan pernah anti doktrin. Perlu kita belajar doktrin. Kenapa, saudara? Karena right learning, waktu saudara belajar sesuatu yang benar, saudara akan mempunyai right thinking. Cara pikir yang benar. Sehingga saudara punya right believing. Paradigmamu benar, sehingga saudara menghasilkan buah. Tadi kan dikatakan, supaya kamu menghasilkan buah. Right living. Right living itu adalah hasil dari apa yang saudara percayai. Saya berdoa, biarlah hari ini saudara mulai semakin haus untuk mengerti dan mengenal Injil. Supaya saudara semakin haus untuk mengerti dan mengenal Yesus Kristus. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ya. Kolose 1 ayat 11, tadi kan sampai 10. Kita baca sama-sama. Saudara di rumah sendirian gak apa-apa, baca yang keras supaya saudara iman saudara terbangun, oke? Ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14, baca yang keras. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, ayat 11-nya dikatakan, dikuatkan sehingga kamu kuat dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara, pada waktu itu ada begitu banyak ketidakpastian. Dan ada begitu banyak ajaran sesat. Nah, habis ini saya akan jelaskan kepada saudara ajaran sesatnya itu seperti apa. Dan kemudian dikatakan bahwa yang melayakkan kamu itu bukan ajaran-ajaran tersebut, bukan sakramen-sakramen tersebut, bukan upacara-upacara tersebut, tetapi Bapa di surga yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian melalui Kristus. Dia yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, bukan perbuatanmu, bukan sakramen-sakramen dan upacara-upacaramu yang selama ini kamu pentingkan, tetapi Kristus. Dan di dalam dia, di dalam Kristus, kita memiliki penebusan dosa. Sehingga kamu kuat, kamu ingat yang melayakkan kamu siapa? Bukan kamu sendiri, bukan perbuatanmu, tetapi anugerah saja dan kamu terima oleh iman. Inilah esensi Injil, saudara. Itu yang Rasul Paulus melalui surat Kolose ingin sampaikan kepada kita semua. Bahkan sampai sekarang. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara beberapa penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan yang terjadi di Kolose. Dan kalau saudara go through it, ini ada 3 kira-kira ya. Ini kategorinya di sini saya tulis ada 5, tetapi sebenarnya ini adalah 3. Kalau sudah perhatikan, bukankah ini sangat mirip dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini? Ajaran-ajaran sesat meskipun kita tidak pernah tahu secara persis, tetapi melalui kitab ini ada 3 hal yang diperangi oleh Paulus. Yaitu, yang pertama, ajaran sesat itu memberikan tempat utama kepada kuasa-kuasa dan dunia roh. Sehingga itu membuat Kristus bukan lagi menjadi center dari segala-galanya, tetapi hamba-hamba Tuhan yang mengalami penglihatan-penglihatan, mengalami pengalaman-pengalaman roh dan dunia roh ini. Dan bahkan dikatakan ada pemujaan malaikat. Nah, saudara beribadah kepada malaikat.
Saya nggak tahu apa yang saudara sudah mulai masuk ke dalam pikiran saudara. Sekarang ada berbagai macam sekte dari kekristenan yang mulai beribadah kepada malaikat untuk mengenali siapa yang menjadi malaikat pelindungmu. Dan ini semua saya lihat ternyata setelah saya selidiki Kolose, ini yang terjadi. Saya sampai sempat baca beberapa komentari, 3 atau 4 komentari, dan mereka mengatakan hal yang sama, bahwa ini dipentingkan di dalam Kolose. Dan ini menjadi poros dari segala sesuatu bukan lagi Kristus. Kalau saudara masih ingat mungkin masa-masa sebelum pandemi, kalau misalnya ada seminar okultisme dan dunia roh, rame banget nggak ya? Biasanya rame banget ya. Semuanya pada datang kepengen tahu, bener nggak sih? Wah, okultisme dunia roh, wah, keren banget, seru banget, semuanya pada pengen tahu gitu. Dan kalau kita perhatikan, saya bukan mau mengkritisi atau apa, cuma kita harus hati-hati kalau sampai kita tertarik kepada itunya dan lupa akan Kristusnya. Kalau sampai 10% yang dibicarakan tuh, kalau Kristus hanya dibicarakan 10% dan 90% yang dibicarakan adalah dunia roh yang tidak ada hubungannya dengan Injil, maka sebenarnya kita sedang mulai kehilangan esensi Injil tersebut. Galatia 1, Rasul Paulus berkata, ini juga surat yang lain, tetapi Galatia juga mengalami hal yang sama. Dikatakan apa? Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Karena Rasul Paulus tahu, roh jahat bisa menyamar menjadi malaikat terang. Jangan-jangan kita ini berbicara sama malaikat bukan sama malaikat, tetapi sama roh jahat yang menyamar menjadi malaikat, begitu saudara. Nah yang kedua, ini orang-orang di Kolose mementingkan ibadah lahiriah, hari-hari raya, puasa-puasa, bulan baru, dan sabat. Dan barangkali bahkan sunat, terlihat di Kolose 2 ayat 11, di Kolose 2 ayat 16. Semuanya itu dikemukakan sebagai jalan yang benar, melalui melakukan semua ini adalah syarat tambahan dari Kristus mengkeramatkan sakramen-sakramen tertentu dan aktivitas agama tertentu dan menjadikannya syarat sebagai penebusan dosa selain pengorbanan Kristus. Menjadi syarat alat penyucian katanya. Nah ini yang menjadi masalah ibadah lahiriah, upacara agama supaya kamu semakin lama dalam tanda kutip itu semakin naik level. Supaya semakin dekat sama Tuhan sehingga kamu itu semakin suci. Padahal nanti kalau kita jelaskan nanti kita akan lihat apa yang dikatakan Kolose semua. Saudara mulai ada gejolak, saudara. Waktu saya baca ini pun saya juga ada gejolak karena saya grow up in this kind of environment. Oke. Dan yang ketiga adalah pewahyuan palsu dan hikmat manusia. Guru-guru yang menyesatkan dengan pewahyuan-pewahyuan yang membual sehingga mereka mempunyai filsafat yang seakan-akan lebih tinggi daripada perkataan-perkataan Kristus dan tidak lagi mengacu dan mengandalkan Kristus tetapi malah membuat orang-orang tersebut tergantung kepada pengajar-pengajar tersebut. Masih ingat tadi bagaimana Martin Luther melihat bagaimana para biarawan dan priest itu sangat rakyat jelata dan jemaat sangat tergantung oleh hamba Tuhan. Makanya dia bilang priesthood of all believers. Kita semua adalah imamat rajani. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama. Disinilah terjadi penyimpangan-penyimpangan dan bahkan ada spiritual elitisme. Kalau tadi dunia roh spiritisme, ini spiritual elit. Ada orang-orang yang dipandang lebih sakti karena mereka memiliki pewahyuan-pewahyuan palsu dan mempunyai filsafat-filsafat karena pada saat itu mereka juga dipengaruhi oleh budaya Yunani. Mereka mencampur Injil dengan pewahyuan-pewahyuan manusia. Mereka berkata begini, ya betul, Kristus mati buat kamu. Tetapi untuk supaya kamu bisa lebih suci, kamu tak kasih tahu rahasianya. Kamu tak kasih tahu langkah-langkahnya. Sehingga nanti kamu bisa semakin mendapatkan favor. Saudara tahu ini sama saja. Mencampur. Jadi dia katakan bahwa oke, Yesus itu memang sudah mati, tetapi dia itu bukan yang terutama. Dia menonjol, tetapi
Akan ada orang-orang yang nanti akan bersama-sama dengan dia. Jadi ada pencampuran-pencampuran, saudara. Nah, disinilah saudara perlu tahu bahwa itulah sebabnya Rasul Paulus menulis surat Kolose. Dan ayat 15 adalah boomnya. Ayat 15 dia berkata apa? Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Baca, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini yang mau disampaikan kepada Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Solus Christus. Jesus is above all, nothing more, nothing less. Yesus lebih tinggi, Yesus sempurna, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Saudara, hal yang sempurna itu tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambahi. Kalau bisa dikurangi, apakah itu sempurna? Nggak bisa, saudara. Apakah bisa ditambahi kalau sudah sempurna? Nggak bisa, karena sempurna itu full. Nggak bisa kurang, nggak bisa tambah. Nothing more, nothing less. Jesus is above all. Yesus di atas segalanya, tidak lebih, tidak kurang. Ini merupakan suatu message untuk kita semua hari ini. Bahwa dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung, lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Bahasa asli gambar Allah itu adalah the supremacy of Christ, the preeminence of Christ. Dia adalah bukan hanya representasi, bukan hanya manifestasi, tetapi dia adalah Tuhan sendiri. Dia sempurna. Dengan kata lain, Paulus mengatakan kalau kamu ingin lihat Tuhan, lihatlah Kristus. Preeminence, not just prominent. Kristus tak tertandingi. Itu kata-kata saya sendiri ya. Kristus tak tertandingi. Gak bisa ada yang bisa menandingi Kristus. Itu yang menjadi poros iman kita. Itu yang harus kita kembalikan kepada poros di dalam segala sesuatu pelayanan gereja. Saya kasih contoh ya. Tokoh-tokoh politik itu bisa saja menjadi tokoh prominent di Indonesia. Tetapi tokoh preeminent di Indonesia adalah Presiden Indonesia, yaitu Jokowi. Ada berapa? Cuman satu. Preeminent. Yang paling tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Itu adalah prominentnya. Dalam hal ini adalah Kristus. Supremacy of Christ. Kenapa kok Rasul Paulus sampai ngomong begini? Karena pada saat itu ada hal-hal lain yang ditaruh lebih tinggi dan dipentingkan daripada Kristus. Nah, hari ini bagaimana dengan kita semua? Apakah kita melihat bahwa Kristus ya penting, tetapi ada hal-hal lain yang kita pentingkan lebih daripada Kristus? Ada hal-hal lain yang mau kita pahami lebih dari pengenalan kita akan Kristus. Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Seorang murid Yesus pernah tanya sama Yesus, "Tuhan, kamu selalu ngomong Bapak. Tunjukkan dong Bapak itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Lihat ayat 9, kata Yesus apa? Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Stop dulu, saudara. Berapa banyak kita murid-murid Kristus yang mengaku bahwa kita mengikut Yesus, tapi kita masih belum kenal Yesus. Terus dikatakan yang merah itu, kita baca sama-sama. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat siapa? Bapa. Jadi barang siapa telah melihat Yesus, dia melihat gambaran. Dia melihat bukan hanya representasi, perwujudan Allah sendiri. Itu ada di dalam Kristus. Nah, hari ini saya berdoa supaya kita kembalikan Kristus kepada poros segala sesuatu. Seringkali kita mementingkan ini, mementingkan ini, mementingkan ini, mementingkan sakramennya, mementingkan upacaranya, mementingkan praktis-praktisnya. Kita lupa bahwa yang esensi sebenarnya itu adalah Kristus. And nothing else. Selanjutnya, saudara. Ayat 16. Karena, lihat, di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Paulus berbicara apa? Doktrin. Paulus berbicara bahwa Kristus itu bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum penciptaan. Bahkan Yesus ada bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus pada saat dunia diciptakan. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia, di dalam Dia, oleh Dia, untuk Dia. Lihat, saudara.
Ayat 17, baca sama-sama. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara lihat ada ordernya dunia ini. Kadang-kadang kita menaruh Kristus di tempat yang nggak tahu di mana, saudara. Tetapi kalau saudara lihat, ini berbicara tentang supremacy of Christ, preeminence of Christ, keterutamaan Kristus. Dan ada ordernya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bagaimana kita adalah gambaran suami dan istri adalah gambaran Kristus dengan jemaat. Suami bertanggung jawab atas istri, dan suami bertanggung jawab sama Kristus. Saudara lihat ini semua ada ordernya. Ini adalah tatanan penciptaan dan Tuhan memberikan segala-galanya. Tetapi di atas segala-galanya bahwa kita itu ada di dalam Dia, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. This is why hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tuh narsis banget. Enggak. Tuhan tuh enggak narsis, Tuhan tuh baik. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita hidup untuk yang lain, maka hidup kita akan rusak. Hidup kita akan broken. Ayat 17, segala sesuatu ada di dalam Dia. Bahasa Inggrisnya ayat 17 ya. Segala sesuatu ada di dalam Dia. In Him all things hold together. Jadi kalau saya bisa terjemahkan, segala sesuatu di dalam genggaman tangannya. Saudara, hari ini saya mau tanya sama saudara, kalau hidupmu berantakan, kalau hidupmu saat ini karena pandemi amburadul, banyak sekali yang kacau, yang Anda butuhkan bukan seminar keuangan, meskipun itu bisa membantu. Yang Anda butuhkan bukan seminar A, B, C, D, tetapi yang Anda butuhkan adalah Kristus. Karena hanya di dalam Yesus, saudara, di dalam genggaman tangannya. Segala sesuatu di dalam genggaman tangannya. Dia memegang segala sesuatu di dalam genggaman tangannya. R.C. Sproul pernah berkata begini, there is not one piece of cosmic dust that is outside the scope of God's sovereign providence. Tidak ada satu debu pun yang ada di luar jangkauan pemeliharaan kedaulatan Allah. Kalau debu aja Tuhan lihat, apalagi saudara dan saya yang sudah diselamatkan dan ditebus. Amin, saudara. Ini menunjukkan doktrin kedaulatan Allah. Bahwa Allah berdaulat di dalam hidup kita. Dia ada bersama dengan kita. Kalau Dia mengizinkan sesuatu, maka anugerahnya pasti akan bersama dengan saudara dan menopang hidup saudara. Dan pada waktu Anda mulai menghadapi begitu banyak badai, begitu banyak goncangan seakan-akan, saudara perlu tahu, Yesus pun pernah mengalami itu. Tetapi Dia tidak berdosa, Dia menang. Sehingga Yesus yang menang itu bersama dengan saudara. Yesus yang menang itu menyertai saudara, menggenggam tangan saudara. Namanya adalah Immanuel. Saya berdoa supaya saudara tetap ingat bahwa apapun keadaanmu, kalau hidupmu berantakan, datang kepada Kristus. Datang kepada Tuhan. Saya suka sebuah quote dari Charles Spurgeon. Dia bilang gini, when you go through a trial, waktu kita menghadapi banyak pergumulan, the sovereignty of God, kedaulatan Tuhan, is the pillow upon which you lay your head. Kedaulatan Tuhan itu seperti bantal di mana kita bisa rest, menaruh kepala kita. Kenapa dia mengatakan ini? Basis dari ayatnya adalah Roma 8 ayat 28. Kita semua udah tahu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu apakah hanya yang baik? No. Apakah yang separuh baik? Atau lumayan? Atau yang tragedi? Yang merupakan suatu hal yang memalukan. Merupakan bencana, kehilangan, kedukaan. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan, saudara. Kebaikan. Saudara, itu semua diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita. Mungkin menurut kacamata kita nggak baik. Mungkin menurut kacamata kita kok gini? Tuhan kok gini sih? Tetapi menurut Tuhan, itu adalah baik. Baik untuk siapa? Baik untuk kita. Membawa kita kepada siapa? Keserupaan Kristus. Membawa kita kepada siapa? Untuk hidup memuliakan Tuhan. Ini yang perlu kita ingat, saudara. Kenapa, saudara? Karena Kristus sudah membeli kita dengan harga yang sangat mahal. Kita tidak diciptakan untuk dunia ini. Kita tidak diciptakan untuk hal yang sia-sia. Tetapi kita diciptakan untuk kemuliaannya. Rest in Christ.
segala sesuatu ada di dalam genggaman tangannya. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya kasih ilustrasi sedikit ya. Saya masih ingat waktu anak saya punya 3 anak. Yang pertama Jonathan umur 18, yang kedua Jedediah umur 13. Saya penggemar Star Wars gitu saudara ya. Jadi makanya anak kedua saya akan namain Jedediah supaya saya bisa bilang dia Jedi gitu ya. Dan saya bisa bilang I'm your father gitu saudara. Terus yang terkecil namanya Jane gitu ya. Dia masih umur 8, tapi saya masih ingat dia waktu umur 4 gitu ya. Kalau anak perempuan tuh beda ya sama anak cowok. Kalau anak perempuan tuh maunya dia ditemenin gitu ya. Saya masih ingat satu hari dia punya boneka, dia juga punya bayi, dia juga punya tas, dia juga punya macam-macam, banyak sekali yang dia bawa gitu. Daddy, come on, play with me. Tangannya nggak bisa, dia cuma kepalanya. Come on, play with me. Banyak sekali barangnya. Terus kemudian waktu dia mau ngajakin saya ke kamarnya gitu. Waktu dia jalan, barangnya karena kalau bahasa Jawa itu bontot-bontot gitu ya. Banyak sekali, jatuh semua gitu, saudara. Jatuh semua. Terus saya mau nolongin. No. Dia bilang, don't. Let me carry it myself. I'm a big girl. Wah gitu. Dia bilang, I'm a big girl. Dia bawa lagi. Saya dari jauh ngelihatnya dulu, lucu banget sih. Cuman dia nggak sadar potensi gitu. Tangannya kecil gitu mau bawa segitu banyak gitu. Saudara, saya ketawa, tapi waktu saya baca ini, saya jadi ingat itu. Bukankah seringkali kita berusaha bawa hidup kita dengan tangan kita sendiri. Kita nggak sadar potensi bahwa tangan kita ini terbatas. Tangan kita ini manusia yang banyak batasannya. Kadang-kadang kita bisa hold on to the family. Tetapi waktu kita hold on to the family, pekerjaan kita berantakan. Waktu kita hold on pekerjaan kita, apa yang terjadi? Family kita berantakan. Kita hold on anak kita, istri kita, suami kita. Ditinggalkan. Saudara mau hold on apa sih dalam hidup ini? Apa yang kita hold on? Dan saudara mulai melihat bahwa hidupmu waktu saudara berusaha mengontrol segala sesuatu dan semuanya pada jatuh ke sana, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan. Kayaknya kacau balau. What happened? Because you're trying so hard untuk melakukan semua dengan kekuatan sendiri. Kita berusaha untuk mengontrol aspek kehidupan kita. Dan pasti kita nggak mampu memegang kendali. Seperti anak saya tadi bawa barang pada jatuh semua. Saat kita berusaha memegang dengan kekuatan kita, kita nggak bisa. Tetapi marilah kita rest in Christ. Segala sesuatu ada dalam genggaman tangannya. Kolose 1 ayat 18-20. Saya udah hampir selesai. Saudara. Dikatakan apa? Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang apa? Lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Dan saudara tahu, inilah preeminence of Christ. Dan kalau saudara perhatikan di sini, dia adalah kepala tubuh, dia lebih utama. Dan seluruh kepenuhan Allah diam di dalam dia. Dan Tuhan memperdamaikan kita. Tuhan memperdamaikan kita dengan dirinya sendiri melalui apa? Darah salib Kristus. Saudara, hari-hari ini begitu banyak orang itu lupa akan keutamaan Kristus. Yang mereka pentingkan adalah mujizat. Yang mereka pentingkan dan mereka cari adalah terobosan. Yang mereka pentingkan, yang mereka cari adalah berkat-berkat dan the benefit of Christ. But they forgot that Christ is what they need. Christ is what you and I need. Seringkali kita lupa. Saudara coba perhatikan semua kitab Injil. Untuk Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, dia cuma ngomong. Untuk Yesus bisa menyembuhkan orang buta, dia meludah dan dia campur itu ludah dengan tanah dan dia tempelkan di matanya dan mata orang itu terjadi penciptaan. Untuk orang mati dia panggil Lazarus bangkit. Dia cuma ngomong, dia cuma tumpang tangan, dia cuma hanya nyuruh orang. Tetapi untuk mengampuni dosamu dan dosaku. Untuk membuat engkau diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dia harus mati di atas kayu salib. Tidak ada jalan lain. Dia nggak bisa cuma ngomong. Karena Allah adalah yang maha adil. Dia juga maha kasih. Maka kasih dan keadilan itu harus ditunjukkan dua-duanya. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui Kristus disalib.
Dan disitulah dia harus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia harus terpisah dari Allah. Dia harus menanggung dosamu dan dosaku. Supaya saudara dan saya tidak pernah terpisah lagi dari Allah. Di dalam Kristus. Saudara, ini adalah kabar terbaik. Stop, cari yang lain. Karena mujizat yang terbesar adalah Kristus di dalam kita. Mujizat yang terbesar adalah Kristus bersama kita. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Ecce Homo. Ini adalah sebuah lukisan yang ditemukan di sebuah gereja di Borja, Spain. 2012 dikabarkan bahwa lukisan klasik ini udah usang, saudara. Modelnya seperti ini. Dan ada seorang nenek-nenek umur 80 namanya Cecilia Jimenez. Minta izin kepada pendetanya untuk merestorasi foto Yesus yang mulai mengelupas ini. Dan dari itikat baik dan keinginan baiknya Cecilia mau memperbaiki lukisannya. Tetapi saudara tahu sehabis dia selesai berusaha merestorasi, dia malah ditangkap polisi. Loh, kenapa kok ditangkap polisi? Karena dituduh vandalisme. Karena ternyata hasilnya seperti ini. Sudah lihat hasilnya jadi kacau balau. Kenapa saudara? Kok bisa sampai seperti itu? Kalau kita nggak sadar, kadang-kadang kita berusaha menambahi apa yang Kristus sudah lakukan secara sempurna. Kita berusaha nambah-nambahi hal yang lain.